Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Kita akan belajar mata pelajaran IPS subtema 1 pembelajaran 1 tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara tersebut terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, apa sih ASEAN itu? ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi ASEAN itu adalah organisasi internasional yang berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 dengan beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini yang Ibu tampilkan ini merupakan tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. Siapa saja? Yang pertama itu adalah Adam Malik dari Indonesia, lalu ada Narcisco Ramos dari Filipina, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, lalu ada Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Khoman dari Thailand. Ini gambarnya sudah berurutan ya, dari sebelah kiri. Nah, jadi awalnya anggota ASEAN itu terdiri dari 5 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, beriringnya waktu bertambah lagi nih 5 negara yang ikut bergabung ke organisasi ASEAN ini. Yang pertama setelah 5 orang ini adalah Brunei Darussalam. Jadi 6 tuh setelah Brunei masuk. Lalu selanjutnya setelah Brunei masuk itu adalah Vietnam, ada Vietnam. Lalu selanjutnya lagi ada Laos dan Myanmar. Lalu selanjutnya lagi ada Kamboja. Nih, lihat ya. Ini jangan lupa kalian harus tahu juga bendera-bendera dari ke-10 negara ASEAN tersebut. Yang paling harus kalian ingat tuh Indonesia ya. Jangan sampai ketukar. Bendera Indonesia itu yang mana? Nggak tahu, jangan sampai seperti itu. Bendera Indonesia itu yang merah putih. Oke? Nah, kenapa sih negara-negara ini bersatu? Negara-negara ini bersatu membentuk organisasi ASEAN ini karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. Nih, kita masuk ya ke materi tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama itu adalah Brunei Darussalam. Nah, sebenarnya di Brunei Darussalam ini ada yang namanya Kampung Air. Jadi, Kampung Air ini merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, Kampung Air ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan itu di bawah rumah apung mereka. Nah, Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam loh. Mayoritas penduduknya itu adalah orang Melayu. Dalam percakapan, biasanya mereka itu menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Jadi kalian nggak boleh nih yang namanya nunjuk-nunjuk pakai jari telunjuk kalau lagi ngomong. Terus, secara tradisional, orang Brunei itu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu sebelum masuk ke rumah orang lain juga merupakan kebiasaan umum. Jadi mereka tuh berjabat tangannya tidak berpegangan tangan secara langsung. Lalu, biasakan sebelum masuk ke rumah, mereka selalu melepaskan sepatunya. Yang kedua, ada Malaysia. Nah, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Itu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Jadi kota ini tuh terletak di Pulau Penang. Jadi Georgetown ini kota yang memiliki ragam jenis budaya. Nah, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan Indonesia. Terus musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, ternyata makanan khasnya itu adalah nasi lemak. Ada yang tahu nggak nasi lemak seperti apa? Coba cari.
Yang ketiga itu adalah Filipina. Nah, budaya Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Jadi kehidupan budaya Filipina itu dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, Spanyol. Lalu, biasanya mereka itu mengatakan po dan apo untuk sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Lalu mereka memanggilnya dengan menggunakan kata kuya atau ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kalau tadi kan di Brunei mereka nggak berjabat tangan secara langsung ya, tapi kalau di Filipina itu merupakan budayanya untuk berjabat tangan dalam berbentuk salaman secara langsung. Lalu ada yang namanya tarian tinikling. Merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Oke, selanjutnya ada Kamboja. Yang keempat adalah Kamboja. Nah, di sini tuh Kamboja itu banyak banget candi-candi yang terbuat dari batu. Lalu dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddhanya itu terukir pada tembok itu. Ada lagi nih di Kamboja namanya ada tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan shawl kotak-kotak yang disebut krama. Nah, pria dan wanita Khmer ini menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Kenapa sih mereka menggunakan bandul Buddha ini di kalungnya? Tujuannya itu adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan, katanya, bagi mereka. Lalu, makanan terkenalnya adalah ca yang berarti tumisan. Yang kelima ada Myanmar. Myanmar itu disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan itu bahasa Burma. Lalu pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi mirip sarung Indonesia loh. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis saja. Longyi ini yang berbahan kain katun bukan hanya dipakai oleh pria dewasa saja, tapi buat kalian juga, anak-anak dan wanita. Selanjutnya yang keberapa ayo? Ketujuh apa keenam? 6, ayo. Keenam ada Vietnam. Nah, Vietnam ini ada yang namanya permainan tradisional dari Vietnam. Disebut menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, anak biasanya nih mereka tuh bikin permainannya itu melingkar. Lalu anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain. Lalu mereka akan menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Jadi pas mereka anak yang di tengah dan dalam lingkaran itu, mereka akan menangkap satu temannya dan menyebutkan kira-kira namanya siapa ya. Seperti itu. Itu namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selanjutnya, Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi panjang yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol juga loh. Mayoritas mereka memiliki nama keluarga Nguyen. Selanjutnya ada Laos. Laos ini sudah keberapa ya? Ketujuh. Negara ketujuh itu adalah Laos. Laos itu sebenarnya nama Laos itu berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Kenapa? Karena kedua hal ini terkait dengan
ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakat Laos. Lalu ada olahraga tradisionalnya, yaitu katau, seperti bola voli, tapi kalau di kita kan bola voli itu menggunakan tangan kan. Nah, kalau di sini katau itu menggunakan kaki untuk menangkap dan memukulnya. Jadi beda. Kalau di kita pakai tangan, kalau di sini pakai kaki. Nah, bolanya pun terbuat dari anyaman bambu. Lalu ada lagi namanya tahun baru Laos yang disebut dengan Bun Pi Mai. Bun Pi Mai. Jadi pada saat Bun Pi Mai ini, semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Selanjutnya ada makanan utama bangsa Laos, itu nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos ini menyebut dirinya Luk Haun Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Lalu ada lagi upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan sebutan Saibat, merupakan upacara sakral di Laos. Jadi para biksu ini membawa bakul kecil lalu mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara ke-8 ada Singapura. Singapura itu memiliki lambang negara Merlion. Kalian pasti pernah lihat kan? Itu ada di gambarnya tuh, Merlion yang mengeluarkan air. Nah, Merlion ini apa sih? Merlion itu adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Jadi, kalau menurut mitosnya nih, Singapura ini dahulunya adalah kampung ikan. Nah, kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura ini berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Tuh. Nah, untuk penduduknya, Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Lalu mereka ini memiliki 4 bahasa. Bahasa apa aja? Bahasa resmi loh itu, ada bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Terus masyarakat juga memiliki budaya berjalan kaki. Kalau kita di sini kalian pada senang berjalan kaki gak? Nah, kalau di sana mereka itu budayanya berjalan kaki. Sekitar 80% masyarakat Singapura memilih berjalan kaki karena harga kendaraan dan bahan bakar di sana itu sangat mahal. Jadi daripada beli mahal-mahal, mending jalan kaki aja. Lagian positifnya dari jalan kaki juga kan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Lalu, kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari di sana. Nah, negara ke-9 ada Thailand. Jadi, Thailand itu kalian harus tahu ya, Thailand itu adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, Thailand itu jadi ada namanya Ramakien, cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi di Thailand itu kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Itu tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Jadi di sini tuh benar-benar kepala itu nggak bisa kita pegang seenaknya. Sebaliknya, bagian kaki itu dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Terus, nih kan kalau di Indonesia kita memiliki tradisi minum teh kan, di Thailand pun sama. Nah, tapi kalau di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh itu dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh disebut teh poci. Kalian pasti pernah dengar kan? Nah, maka itu teh poci ini digemari di Indonesia. Nah, tapi di Thailand, teh ini disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang disebut dengan Thai iced tea dan disajikan dingin. Kalau di kita kan biasanya minum teh itu anget-anget. Kalau di sini iced tea, tehnya itu diminum menggunakan susu, terus rempah-rempah dicampur, lalu disajikan dalam keadaan dingin. Oke, ini udah 9 negara yang disebutkan. Masuk ke negara ke-10. 8.
Ternyata negara 10 itu merupakan tugas kalian. Jadi bagaimanakah kehidupan dan budaya di negara Indonesia? Bisa kalian cari sendiri ya, itu merupakan tugas dari ibu guru. Terima kasih, semoga kalian paham sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan lupa mengerjakan tugas ini ya, mencari kehidupan dan budaya di Indonesia.